Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menanyakan kabarnya dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Ustazah Dian. Belajar tentang tema 1, subtema 4 tentang muatan bahasa Indonesia. Yuk kita masuk kelas ya anak-anak. Go! Nah, kali ini kita belajar tema 1, subtema 4 bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada 2 loh anak-anak. 1, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada dalam tumbuhan atau tanaman, meliputi A, genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa lainnya. B, hormon, zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar tubuh tanaman, meliputi nutrisi. Cahaya matahari digunakan untuk proses fotosintesis, air dan kelembapan udara, suhu udara dan kelembapannya. Perkembangbiakan tanaman juga ada 2 macamnya anak-anak. Ustazah sebutin ya. 1, perkembangbiakan tanaman generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita akan Ustazah terangkan dengan perkembangbiakan tanaman generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan seperti mangga, semangka, jambu, nangka, dan lain-lainnya. Nah, kita akan memasuki perkembangbiakan tanaman yang kedua. Perkembangbiakan tanaman yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif pun masih dibagi dengan 2. 1, vegetatif alami. Nah, seperti ini vegetatif alami, tunas melalui spora, akar tinggal atau rizoma. Yang keempat, geragi atau stalon. Yang kelima, umbi. Umbi juga ada 3, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Perkembangbiakan vegetatif alami tadi ya, tunas, yaitu tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas biasanya terdiri dari batang, daun, calon bunga atau calon buah. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas: tebu, pisang, bambu, pinang. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Akar tinggal. Akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini ya, antara lain lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Nah,
Ini yang keempat ya, vegetatif alami geraki atau stalon. Geraki adalah banyak yang tumbuhan dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukuannya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain stroberi, pegangan, rumput teki atau arbei, umbi batang, yaitu umbi batang adalah batangnya tumbuhan di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Di dalam tanah, batang akan mengembang membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh tunas, kemudian membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini, bengkuang, kentang, dan ubi jalar. Umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis tebal hingga membentuk seperti batangnya. Sementara pada bagian dasar tumbuhan akar serabut di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis tanaman, bakal tunas akan menjadi tumbuhan tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh yang berkembang biak dengan cara ini antara lain bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung. Nah, ini yang terakhir, umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan muncul tunas dan menjadi tanaman baru. Contohnya yang berkembang biak dengan cara ini antara lain wortel seperti gambar di samping ya, lobak dan singkong. Yuk anak-anak kita lanjut ke vegetatif buatan ya. Nah, begini perkembangbiakan tanaman vegetatif buatan. Cara mencangkok, dengan cara mencangkok vegetatif buatan itu: 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kupas dahan hingga bersih, kulit dan lendir kira-kira 5-9 cm. Yang kedua, tutuplah luka dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang ketiga, tutup luka dahan dengan tanah subur yang sudah siap dan dicampur dengan pupuk kandang. Nah, yang keempat anak-anak tuh, itu disiram cangkokan setiap pagi sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan? Nanti jika kurang jelas bisa calling Ustazah. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar bersama dengan Ustazah Dian ya. Sampai ketemu lagi.